Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai ke pertemuan 11, masuk ke pertemuan 12 sekarang, berarti tinggal 2 meeting live ya. Tinggal sisa 2 pertemuan lagi. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan sebelum kita mulai materi. Jadi untuk pertemuan ke-13, saya sudah siapkan semacam aktivitas. Teman-teman bisa lihat di forum di pertemuan 13. Teman-teman lihat intinya di pertemuan 13 itu kita menginternalisasi nilai integritas berdasarkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai integritas itu. Dan karena sifatnya refleksi, jadi bentuknya penugasannya adalah lebih ke activity, mencari video yang menurut kalian mencerminkan nilai-nilai salah satu dari nilai-nilai tersebut, video pendek dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman mengupload di portal, di forum. Setiap orang itu nanti akan menjadi satu topik ya, satu subtopik. Nah, teman-teman berarti di sini ada 29, berarti nanti ada 29 subtopik. Di sana nanti teman-teman bisa milih, misalnya nanti kan pertemuan 13 itu integritas itu kan ada berani, ada jujur, ada peduli, ada kerja keras, ada disiplin, ada sederhana gitu ya. Jadi teman-teman mencari video yang menurut teman-teman mencerminkan salah satu dari nilai itu, atau salah 2 atau salah banyak. Nah nanti kita semacam window shopping ya, jadi itu aktivitasnya adalah tugasnya selain kalian nanti istilahnya mengajukan kandidat memilih satu video, teman-teman juga nanti punya hak untuk melakukan vote. Nanti vote-nya kita atur, jadi masing-masing akan punya 2 suara, intinya teman-teman bisa memilih 2 video yang paling favorit. Jadi di antara 29 itu, nanti teman-teman milih 2 terbaiknya menurut versi teman-teman yang mana. Nah dari sana nanti teman-teman akan kita pilih nanti siapa yang terbaik. Dari sana reward-nya harus besar nih ya. Reward-nya saya kasih nilai aktivitasnya 95. Kan? Saya kasih nilai aktivitasnya, jadi buat yang nggak aktif, nggak selama ini nggak banyak aktivitas di kelas, ini bisa jadi kesempatan untuk istilahnya membypass ya, membypass. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai yang almost perfect gitu, 95. 2 orang yang berhak mendapatkan itu. Jadi nanti kita pilih 2 orang yang terbaik. Sebentar. Sudah ada yang buka itunya? MS-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Sebentar aku share ya. Mungkin ada yang udah buka, ada yang belum. Jadi kan ini sebenarnya pada saat kita belajar, kamu itu harus jujur, kamu itu harus berani, kamu itu harus peduli. Kadang-kadang kita terjebak pada jargon atau terjebak pada kesadaran memori jangka pendek kita. Gitu. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang baik, maka muncullah niat-niat atau muncul pikiran-pikiran yang baik. Tetapi tantangannya sebenarnya bagaimana kita tetap berbuat baik atau tetap mempunyai pikiran baik dimanapun kita berada. Nah itu tantangan kita sebagai manusia. Makanya bentuk refleksi itu menjadi penting, dan masing-masing orang itu kan berbeda ya pada saat bisa tersentuh terhadap situasi yang membuat dia membekas dalam memori dia itu kan berbeda-beda. Nah dalam kesempatan ini melalui video ini itu diharapkan dengan banyaknya materi yang dilihat, pesan yang
disampaikan, mungkin ada 1 atau 2 yang memang itu bisa menjadi pijakan atau bisa menjadi bagian pegangan kita selama ke depan. Aku share screen dulu ya. Oke. Ini ada di pertemuan 13 di forum diskusi, kemudian ada 1 penjelasan tugasnya. Nah, ini yang saya maksud di pertemuan 13 itu kita belajar value, kita belajar nilai, kita belajar pemahaman. Kalau hanya istilah jujur itu apa, peduli itu apa, sederhana itu apa, mungkin kita sudah dididik itu sejak kecil gitu ya. Kita harus menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang berani jika itu benar, kita juga harus menjadi orang yang adil. Orang tua kita mengajarkan itu, agama kita juga pasti mengajarkan itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita tetap konsisten, kita tetap bisa menjalankan nilai-nilai itu dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba memantik ya istilahnya. Cobalah teman-teman cari, mana sih menurut teman-teman video yang menurut teman-teman gue banget, atau yang kira-kira bisa mencerminkan salah satu atau salah 2 dari nilai-nilai ini. Nah, cara teknisnya adalah nanti posting ke LMS, itu postingnya nanti new topic, kemudian nanti kita praktek bareng-bareng ya. Kita postingnya new topic, kemudian di sana sumber videonya bisa jadi YouTube atau sumber lain silahkan. Kemudian nilai yang kalian mau angkat juga terserah. Nah yang membuat orang itu melihat video itu, jadi harus punya deskripsinya. Video ini tentang apa sih yang menarik dari video ini, harus dibuat semacam briefing singkatnya sehingga orang mau menonton video Anda. Dan akhirnya ujungnya nanti memvote gitu. Jadi harus ada sinopsis video itu. Kapan itu dikumpulkan? Sehari sebelum pertemuan 13. Sehari sebelum pertemuan 13 ya. Pertemuan 13-nya kita, berarti kalau ini Rebo ya. Kalau kelas lain soalnya pagi saya nggak bisa, jadi mungkin kelas lain pertemuan 13-nya bisa hari Jumat depan. Oke, kalau ini berarti sebelum Rebo depan berarti. Oke, kemudian, nah untuk menentukan reward-nya nanti di pertemuan terakhir ya. Siapa yang akan mendapatkan reward terbaiknya itu kita tentukan di pertemuan terakhir. Jadi teman-teman punya waktu untuk memilih video yang akan dikonteskan istilahnya. Nah, nanti setelah pertemuan 13, teman-teman punya kesempatan untuk melihat video-video yang sudah diupload teman-teman, yang lain kemudian memilih 2 terbaiknya. Baru nanti di pertemuan terakhir kita pilih bersama-sama, kita lihat bareng-bareng. Itu. Nah, ini saya kasih contoh nih. Contohnya, jadi ada judulnya The Gift of Giving. Nah, kita ada sinopsisnya, kemudian ada nilai dari seorang tukang loak misalnya. Ini salah satu contohnya. Nah, untuk teknisnya, buat teman-teman yang belum familiar dengan Moodle, ini kan pertemuan 13 itu, nih ya, kita di pertemuan 13, nanti teman-teman di forum diskusi. Nah, nanti di forum diskusi ini teman-teman setiap orang nanti bikin new topic ya. Jadi nanti di pertemuan 13 ini ada topik, nanti kalau ada slide akan ada kelompok penyaji juga ya di pertemuan 13 ya. Pertemuan 13 ada kelompok penyaji, yaitu masih bisa bikin new topic untuk materi. Nah, untuk tugas ini teman-teman nanti bikin 1 topik tadi, judulnya apa, saya misalnya bikin 1 topik, misalnya judulnya integritas itu indah misalnya, buat judul yang
Misalnya ini ya. Ini berarti judulnya kalian bisa nulis sinopsis di sini. Sinopsis. Nah, untuk apa namanya mengupload videonya, kalau misalnya melalui YouTube, linknya menggunakan fitur link di sini. Jadi misalnya di sini link, kemudian ini langsung masukkan link YouTube-nya. Misalnya ini ya, ini link YouTube-nya. Nah ini pada saat kalian nanti di post, ini sudah langsung kayak tadi itu, sudah ada langsung embedded videonya yang teman-teman lihatnya nggak perlu harus dibuka di YouTube-nya, bisa langsung dilihat di kayak gitu ya, kurang lebih teknisnya. Bagi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ini saya tujukan kepada teman-teman yang mungkin belum familiar dengan LMS. Jadi ini upload-nya ini menggunakan link tadi ya, link kita masukkan link YouTube-nya aja. Jadi kalau teman-teman masukkan link di sini, pada saat kita play video, kita memainkan videonya masih di halaman ini. Oke ya, ada pertanyaan? Cukup? Untuk proyek pemantauan layanan publik ada masalah? Saya mau bertanya, boleh? Silakan, Mas Nuk. Di tugasnya itu kan di contoh laporannya yang dari accounting itu kan kebanyakan itu kayak memberi resolusi dari permasalahannya, kayak misalkan pelanggaran yang parkir kemarin itu kan dilaporkan ke polsek setempat gitu kan Pak. Di tugasnya itu tuh sebenarnya memang diwajibkan untuk kayak menulis resolusi dari permasalahannya itu, atau kalau misalkan cuma saya tulis kayak analisis permasalahannya terus dia tuh melanggar peraturan ini, pasal ini, undang-undang ini, itu gimana Pak? Nah, ada dua ya. Pertama, ada kebutuhan untuk melaporkan. Jadi pada saat kita membuat laporan, itu kan kita membuat laporan yang singkat saja ya. Maksudnya yang penting 5W1H. Kita tidak dalam kapasitas dia melanggar peraturan apa gitu. Cuman kita lihat ini melanggar peraturan ini menurut kami ini kami laporkan. Intinya singkat saja. Tapi kalau teman-teman mau melakukan analisis yang agak dalam gitu ya, teman-teman bisa masukkan ke dalam laporan. Jadi misalnya latar belakang kenapa teman-teman melaporkan perbuatan itu. Jadi pada saat di laporan teman-teman, laporan final maksudnya ya, laporan proyeknya, itu teman-teman bisa menambahkan itu. Kenapa teman-teman melaporkan itu? Karena menurut teman-teman perbuatan ini tuh melanggar pasal ini dan lain sebagainya, risikonya apa, akhirnya teman-teman lapor. Nah, nanti dari hasil laporannya ternyata tidak ditindaklanjuti, ya tidak masalah gitu. Yang penting kan kita sudah lapornya melalui media ini, cara melaporkan itu seperti ini, kita sudah laporkan tanggal sekian, tapi ternyata tidak ada respon. Ya sudah kita laporkan, tidak ada respon gitu. Jadi orientasinya lebih pada orientasi proses. Bagaimana kita melihat fenomena, bagaimana kita melihat compliance terhadap aturan, bagaimana kita melaporkan pada pihak lain. Gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Pak Izan izin bertanya, Pak. Rabu mepet nggak? Kalau Rabu pagi mepet? Ya. Terkait sama laporan layanan publik tadi, Pak. Kan saya udah melaporkan, Pak ya. Ternyata itu kan kalau lewat lapor.go.id itu butuh diverifikasi terlebih dahulu. Nah, saya tuh tulisannya udah telat diverifikasi gitu, Pak. Nah, itu lebih baik dilaporkan kembali atau kita melaporkan topik yang lain aja, Pak? Isinya belum diverifikasi atau gimana? Iya, Pak.
Kalau tulisannya sih di sini tuh terlambat diverifikasi lebih dari 1 hari. Oh, nggak apa-apa, di lapor di laporan aja, dilaporkan ulang kan. Baik, siap, terima kasih Pak. Dilaporkan ulang, terus misalnya Mas Furkon punya materi laporan, dilaporkan lagi, ngelapori yang lain juga boleh. Jadi maksudnya nanti di laporan Mas Furkon nanti macam-macam tuh nanti. Mas Furkon bikin laporan pertama ternyata tidak ditindaklanjuti, bahkan telat 1 hari, akhirnya kita laporkan lagi. Nanti Mas Furkon kan lihat tuh sampai nanti terakhir mau closing bikin laporannya, oh ternyata setelah saya laporkan lagi tetap tidak ditindaklanjuti misalnya. Itu satu laporan, satu hal. Misalnya Mas Furkon masukin lagi itu laporan baru, nah nanti dilihat laporan barunya ditindaklanjuti atau tidak. Jadi lebih pada teman-teman belajar untuk melihat sebuah substansi masalah yang akan dilaporkan, melaporkan kepada saluran yang ada, baru nanti didokumentasikan prosesnya. Ya baik, terima kasih. Oke. Ya, kalau sudah kita lanjut langsung presentasi. Silakan kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, aku izin off cam ya, soalnya terkendala jaringan biar share screen-nya nggak terlalu patah-patah. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait materi mata kuliah etika dan anti korupsi pertemuan 12, yakni TPPU, suap, pemerasan, gratifikasi, dan program pengendalian gratifikasi. Ya, baik, di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari Anissa Ayu, Dani Pradana, Fernanda Krisyantia, Ika Najanan, Afra, saya Muhammad Franski Ramadan, dan Sabrina Aprilia. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada TPPU, suap, dan pemerasan, lalu yang kedua ada gratifikasi, dan yang ketiga yakni program pengendalian atas gratifikasi. Baik, kita berlanjut ke materi yang pertama. Kepada penyaji, kami persilakan. Nah, di sini saya akan memaparkan submateri yang pertama, yaitu TPPU, suap, dan pemerasan. Next. Nah, TPPU ini merupakan kepanjangan dari tindak pidana pencucian uang. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Next. Nah, kalau menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang menurut pasal 3, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya,
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan di pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Menurut pasal 4, pencucian uang merupakan setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Menurut pasal 5, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Nah, berikut merupakan skema rezim anti pencucian uang di Indonesia. Nah, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dibentuklah lembaga independen bernama PPATK, yang merupakan kepanjangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, ada juga beberapa lembaga atau instansi lainnya yang terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di sektor keuangan terdapat penyedia jasa keuangan dan pengawas dan pengatur industri keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam LK, dan Menteri Keuangan. Kalau di sektor penegakan hukum terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Direktorat Bea dan Cukai. Presiden, DPR, Komisi Koordinasi dan Publik juga turut serta dalam upaya pencegahan tindak pidana ini. Next. Nah, lembaga ataupun instansi yang terlibat tadi itu memiliki peran masing-masing. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bertugas mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan mengevaluasi informasi transaksi keuangan yang mencurigakan. PJK atau penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban menyampaikan kepada PPATK berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta. Lalu pengawas dan pengatur industri keuangan yang terdiri dari yang pertama Bank Indonesia bertugas mengawasi pelaksanaan anti-money laundering atau AML policy, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan KYC principles. Yang kedua, yaitu Bapepam LK atau kepanjangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bertugas melaksanakan KYC Principle yang merupakan kepanjangan dari Know Your Customer Principle. Nah, KYC ini didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Next. Sebelumnya, belum. Nah, selanjutnya yaitu aparat penegak hukum. Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan. Perkara diteruskan kepada kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan. Selanjutnya, Presiden, DPR, Publik, dan Komisi Koordinasi mengevaluasi pembangunan rezim anti pencucian uang guna menetapkan kebijakan umum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Next. Selanjutnya yaitu hubungan TPPU dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2 Ayat 1 huruf A, tindak pidana itu adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pola pencucian uang. Yang pertama itu ada placement, yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, termasuk korupsi, ke dalam sistem keuangan. Salah satu bentuk kegiatan ini itu adalah menempatkan dana tersebut itu pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini juga diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.
Lalu yang kedua yaitu layering, memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Jadi pola ini tuh didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuknya itu bisa berupa transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara. Bisa juga dengan memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Lalu yang ketiga itu ada integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu legitimate explanation bagi hasil kejahatan. Di sini, uang yang dicuci itu melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Next. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaporan oleh PJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 huruf A, masing-masing menyatakan bahwa PJK wajib menyampaikan STR dan CTR kepada PPATK. Nah, STR itu adalah kepanjangan dari Suspicious Transaction Report atau laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan CTR kepanjangan dari Cash Transaction Report atau transaksi keuangan tunai. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 mengatur bahwa STR harus disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK itu mengetahui adanya unsur transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 7. Menurut pasal 1 ayat 7, kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai berikut: menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, patut diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan, dan dilakukan atau batal dilakukan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Next. Nah, berikut ini merupakan perbuatan yang tergolong TPPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 1, perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan. Menurut Pasal 3 Ayat 2, perbuatan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut pasal 6 ayat 1, perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, yaitu tindak pidana lain terkait TPPU. Berdasarkan pasal 8, yaitu penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal 9, setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 10 yaitu PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar larangan menyebut identitas pelapor. Pasal 10A yaitu pejabat atau pegawai PPATK atau penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang TPPU karena melaksanakan tugasnya apabila disengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai 3 tahun. Pasal 17A, direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 1 miliar. Next. Selanjutnya, yaitu peran PPATK. Menurut pasal 26 Undang-Undang TPPU, yaitu Undang-Undang Nomor 25
tahun 2003. Yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini. Yang kedua, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, yaitu memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan undang-undang. Yang kelima, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan, untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. Next. Nah, selain itu, PPATK juga memiliki kewenangan untuk mengintip semua isi rekening dan seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan. Bukan hanya perbankan, karena PPATK ini juga memiliki kewenangan untuk melacak aset dan uang yang dikelola oleh lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan berbagai produk investasi pasar finansial lainnya. Maka akan mempermudah dalam pengungkapan jika ada tindak pidana korupsi. Salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU adalah tindak pidana korupsi. Sedangkan pasal 31 Undang-Undang TPPU, PPATK berkewajiban menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukannya kepada penyidik, sehingga dalam hasil analisis menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka PPATK menyerahkannya kepada penyidik tindak pidana korupsi. Dari ketentuan ini terlihat bahwa di samping melakukan tugas utama dalam melakukan analisis, untuk mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, PPATK juga melakukan analisis untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana asal termasuk tindak pidana korupsi. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan proses hukum TPPU versus tindak pidana korupsi. Nah, karena keterkaitan antara TPPU dan Tipikor yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat keuntungan jika menggunakan UU TPPU dalam pemberantasan korupsi, yaitu laporan yang diterima PPATK dari transaksi mencurigakan, termasuk laporan pembawaan uang tunai di dalam atau di luar wilayah RI. Nah, peran PPATK ini sangat membantu penegak hukum dalam proses penyidikan, tepatnya untuk mendeteksi upaya para koruptor untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Laporan tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Next. Pada UU 25 tahun 2003 pasal 39 sampai 43 menjelaskan tentang pemberian perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Selanjutnya pada Undang-Undang 31 tahun 1999 menjelaskan mengenai perlindungan identitas pelapor semasa penyidikan dan pemeriksaan. Next. Selanjutnya, UU 25 tahun 2003 pasal 35 menjelaskan tentang pembuktian terbalik. Di sini terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa hartanya bukan dari tindak pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hak terdakwa untuk membuktikan hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi. Selanjutnya, pasal 37 Undang-Undang 25 tahun 2003 menjelaskan mengenai jika tersangka sudah meninggal dunia sebelum putusan, tapi selanjutnya terbukti melakukan TPPU, maka hartanya adalah diserahkan kepada negara. Selanjutnya, UU Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan jika terdakwa meninggal dunia, tapi sudah terlihat kerugian negara, maka berkasnya dialihkan ke pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata ke ahli waris supaya dapat ditelusuri lebih lanjut. Next. Selanjutnya,
Proses hukum pelanggaran TPPU ini dibahas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain tindak pidana pencucian uang yang dilakukan aktif, ada juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pasif, seperti setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana diancam dengan hukum pidana. Selanjutnya, ketentuan mengenai hukum acara atau proses hukum dibuat secara khusus karena merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik sendiri, seperti ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan alat bukti, dan tata cara proses di pengadilan. Nah, untuk memperoleh buktinya ini dapat diambil dari database Financial Intelligence Unit dari negara lain maupun PPATK. Next. Selanjutnya, koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dilakukan oleh Komite TPPU yang bertugas mengkoordinasi penanganan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, susunan dari Komite TPPU ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, wakilnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya Sekretaris Merangkap Anggota yaitu Kepala Pusat PPATK, dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BIN, Kepala BNPT, dan Kepala BNN. Next. Berikut adalah fungsi Komite TPPU. Yang pertama, perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yang kedua, pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yang ketiga, pengordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk pendanaan terorisme. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Next. Selanjutnya, ke materi yang kedua, pengertian gratifikasi, suap, uang, pelicin, dan pemerasan. Gratifikasi pengertiannya yaitu pemberian. Nah, di arti luas ini meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ini dijelaskan pada pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 yang memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 4 sampai paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta sampai 1 miliar. Kemudian suap, artinya bentuk pemberian juga, tetapi bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Nah, sanksinya yaitu penjara 1 sampai 5 tahun dan pidana denda 50 sampai 250 juta. Dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, next. Yang ketiga adalah uang pelicin, sejumlah berian untuk memulai mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Ini merupakan suap dengan skala kecil, yaitu biasanya terjadi pada proses administratif. Yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu baginya.
Hal ini dijelaskan pada pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan sanksi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 dan paling lama 20 tahun dan serta denda 200 juta sampai 1 miliar. Selanjutnya, perbedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan ini dapat dibedakan dalam dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama inisiator. Gratifikasi diinisiatori oleh pemberi, suap oleh pemberi, uang pelicin oleh pemberi. Pemerasan ini biasanya kan diinisiatori oleh penerima. Yang kedua, meeting of mind. Ini adalah persamaan niat. Gratifikasi itu tidak disamakan niatnya karena orang yang menerima gratifikasi itu terserah dia mau mengambilnya atau tidak. Kalau suap ada, uang pelicin juga ada, pemerasan juga ada. Yang ketiga, transaksional. Ini gratifikasi tidak transaksional karena tidak ada timbal baliknya. Kalau suap iya, uang pelicin juga iya. Nah, dari tadi suap sama uang pelicin kan ini sama-sama. Bedanya adalah di tujuannya. Untuk pemerasan ada transaksinya. Terus yang keempat adalah paksaan, di mana gratifikasi suap uang pelicin tidak ada paksaan, sedangkan pemerasan ada. Selanjutnya, untuk bagian kedua akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yang akan dibahas adalah gratifikasi. Next. Nah, apa itu gratifikasi? Jadi seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, gratifikasi merupakan semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi gratifikasi itu sebenarnya memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi itu merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Nah, menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, pemberian barang, kemudian diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Next. Nah, tapi juga ada gratifikasi yang dilarang. Kriterianya apa aja? Kriterianya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu gratifikasi diterima berhubungan dengan jabatan. Dan yang kedua, penerimaan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku, kemudian bertentangan dengan kode etik, dan memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Next. Nah, kenapa gratifikasi tersebut dilarang? Yang pertama itu karena gratifikasi yang tidak boleh tadi itu merupakan pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau juga sering disebut sebagai suap terselubung. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang itu lama-kelamaan akan terjerumus melakukan korupsi dalam bentuk lain seperti suap, pemerasan, atau korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi terlarang tersebut dianggap sebagai akar dari korupsi. Kemudian yang kedua, gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga, dalam undang-undang itu telah digunakan gratifikasi yang dianggap pemberian suap pada gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan juga berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
Next. Nah, setelah tadi disebutkan tentang pegawai negeri dan penyelenggara negara, siapa saja yang termasuk pegawai negeri dan penyelenggara negara? Next. Jadi kebanyakan orang itu beranggapan bahwa yang dimaksud pegawai negeri itu hanyalah pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Padahal pada undang-undang itu telah diatur lebih luas bahwa pegawai negeri itu meliputi yang pertama PNS atau yang sekarang tuh disebut ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua pejabat publik yang meliputi yang pertama itu orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara. Yang kedua, orang yang memangku jabatan umum. Dan yang ketiga, orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara. Nah, kemudian pegawai negeri itu yang ketiga ada orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah. Kemudian yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Dan yang kelima itu, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penyelenggara negara itu adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contoh dari penyelenggara negara itu seperti presiden dan juga wakil presiden, kemudian ketua, wakil ketua, dan anggota dari MPR, DPR, DPD, kemudian termasuk juga ketua dan wakil ketua KPK, serta jaksa, penyidik, dan lain-lain. Next. Nah, kemudian ada gratifikasi yang boleh diterima. Jadi kriteria dari gratifikasi yang boleh diterima itu yang pertama, gratifikasi tersebut berlaku umum. Berlaku umum itu merupakan suatu kondisi, yaitu pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pemberian tersebut dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai wajar. Kemudian yang keempat, merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Next. Nah, bentuk dari gratifikasi yang boleh diterima ini yang pertama, pemberian dari keluarga, karena hubungan keluarga seperti kakek atau nenek, kemudian bapak ibu mertua, suami istri, anak atau menantu, cucu, besan, paman atau bibi, kakak ipar, adik ipar, sepupu atau keponakan. Tetapi gratifikasi tersebut boleh diterima dengan syarat tanpa adanya benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan si penerima. Kemudian yang kedua, bentuk gratifikasi tersebut adalah hadiah tanda kasih dalam bentuk uang ataupun barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan kegiatan adat seperti pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, dan potong gigi atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara itu paling banyak Rp1.000.000. Kemudian yang ketiga, ada pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima atau bapak, ibu mertua, suami, istri, atau anak penerima dengan gratifikasi itu paling banyak Rp1.000.000. Kemudian yang keempat, ada pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, atau pensiun, atau promosi jabatan, ulang tahun, atau perayaan lainnya yang sudah lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Nah, pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang. Misalnya,
pemberian voucher belanja, atau pulsa, atau cek, atau giro. Dan nilai pemberian tersebut paling banyak Rp300.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian itu selama 1 tahun sebesar Rp1 juta dari pemberi yang sama. Kemudian pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian itu selama 1 tahun sebesar Rp1 juta dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek, atau giro. Next. Kemudian gratifikasi berbentuk seminar kit. Seminar kit ini berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Kemudian ada hidangan atau sajian yang berlaku umum. Kemudian ada prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri, seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang tidak terkait dengan kedinasan. Yang kemudian ada keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Kemudian ada manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum. Next. Kemudian ada penerimaan hadiah atau tunjangan yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada bentuk gratifikasi tersebut diperoleh dari kompensasi atau atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Next. Nah, sedangkan untuk gratifikasi yang tidak boleh diterima atau gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dari seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu yang pertama, gratifikasi tersebut terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah, kemudian terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah, kemudian terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah, kemudian terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi, kemudian dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai, dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, kemudian sebagai akibat dari perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain. Next. Sebagai ungkapan terima kasih selama sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa, kemudian merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai atau pengawas atau tamu selama kunjungan dinas, merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat atau pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima, kemudian dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau keputusan atau perlakuan pemangku kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat atau pegawai, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian untuk dasar pengaturan dari gratifikasi itu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ada dua, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pasal 12B dan 12C UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, untuk
pasal 12B itu pada ayat 1, jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Kemudian yang kedua, kalau nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap itu dilakukan oleh penuntut umum. Kemudian pada ayat 2 ini mengenai pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Next. Kemudian pada pasal 12C ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12C ayat 1 itu tidak berlaku jika si penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Dan pada ayat 2, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 itu wajib dilakukan oleh si penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nah, selain itu, pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi itu wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan. KPK juga menerbitkan Perkom atau Peraturan KPK nomor 2 tahun 2004 dan Perkom 6 tahun 2015 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh juga, KPK menerbitkan pedoman pengendalian gratifikasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 16 Perkom tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya masih terkait dengan gratifikasi adalah terkait implementasi dalam keseharian. Contohnya adalah jika seorang fiskus menerima gratifikasi berupa jaket dari legislatif seharga Rp299.000 sebagai kenang-kenangan karena mutasi pegawai, maka hadiah tersebut dapat diterima karena jumlahnya atau nominalnya masih di bawah Rp300.000. Contoh selanjutnya, jika seorang fiskus menerima gratifikasi berupa tiket pesawat PP Jakarta-Tokyo oleh maskapai Unta dari wajib pajak sebagai rasa terima kasih, maka pemberian tiket tersebut harus ditolak atau dilaporkan sejak 30 hari diterima karena merupakan fasilitas wisata yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima. Next. Nah, ini selanjutnya adalah terkait hal yang dapat kita lakukan ketika menerima gratifikasi. Yang pertama, jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan kita atau ada ketentuan yang melarang, maka gratifikasi tersebut harus kita tolak. Namun, jika pada saat keadaan tertentu kita tidak dapat menolaknya, seperti misalnya dikirimkan ke rumah, diberikan melalui anggota keluarga, atau untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, maka gratifikasi tersebut dapat kita laporkan saja langsung kepada KPK. Next. Pelaporan gratifikasi. Jangka waktu pelaporan gratifikasi seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Anissa Ayu, laporan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Namun, jika sudah terdapat UPG atau unit pengendalian gratifikasi di instansi tempat pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut bekerja, maka mereka dapat melaporkannya langsung kepada KPK melalui UPG paling lambat 7 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Untuk form laporan gratifikasinya dapat diunduh pada tautan KPK yang tersedia di slide tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah terkait penyerahan gratifikasi setelah KPK menindaklanjuti dan menetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara.
Setelah KPK menindaklanjuti dan menetapkan status kepemilikan barang gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau milik penerima, maka kewajiban penyerahan uang atau barang tersebut adalah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan status kepemilikan oleh KPK. Next. Nah, selanjutnya adalah terkait mekanisme penanganan pelaporan gratifikasi. Nah, tahap yang pertama adalah pelapor atau pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dapat melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima kepada KPK dengan cara mengisi formulir secara lengkap sebelum 3 hari kerja kepada KPK. Kemudian penyampaian formulir tersebut dapat disampaikan secara langsung atau dapat melalui email, fax, atau melalui surat pos, atau dapat juga mengunjungi website KPK atau pelaporan online. Selanjutnya, dalam hal disampaikan melalui UPG, yaitu yang langkah ke-2A, UPG atau tim satuan tugas yang ditunjuk akan melakukan verifikasi kelengkapan dan review dokumen. Kemudian, UPG wajib meneruskan laporan gratifikasi dan hasil reviewnya tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak laporan gratifikasi tersebut diterima oleh UPG atau tim satuan tugas tersebut. Nah, kemudian di langkah 2B, jika penyampaian laporan gratifikasinya tersebut disampaikan langsung ke KPK, maka KPK akan melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi verifikasi kelengkapan, analisis dan penetapan status atas penerimaan gratifikasi, dan permintaan data dan keterangan jika ada data yang kurang kepada pihak terkait. Nah, jika sudah laporannya sudah lengkap dan sudah direview, maka KPK akan menetapkan status penerimaan gratifikasinya tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima oleh KPK secara lengkap. Kemudian, dalam hal KPK misalnya menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, maka penerima gratifikasinya tersebut wajib menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 hari kerja yang terhitung sejak tanggal SK tersebut ditetapkan. Penyerahan gratifikasinya tersebut dapat dilihat di kotak yang ke-6. Apabila gratifikasinya dalam bentuk uang, maka penerima gratifikasinya itu dapat menyetorkan langsung ke rekening kas negara atau dapat ke rekening KPK yang nantinya KPK akan meneruskannya ke rekening kas negara. Namun, apabila gratifikasinya dalam berbentuk barang, maka penerima gratifikasinya itu dapat menyerahkannya ke DJKN atau kantor wilayah perwakilannya seperti KPKNL, dan dapat juga menyerahkannya kepada KPK yang nantinya KPK menyerahkannya kepada DJKN. Next. Nah, dalam hal gratifikasi berbentuk barang, sebenarnya penerima gratifikasi ini dapat menolak permintaan KPK untuk memberikan barang tersebut, namun dengan cara menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang tersebut sebesar nilai dari barang tersebut. Adapun mekanismenya adalah pelapor menyampaikan keinginannya untuk memiliki barang gratifikasi dengan mengganti sejumlah uang ketika dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya, pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran. Kemudian KPK pun akan memproses laporan dan nilai barang. Setelah dilakukan proses dan laporan nilai barang, KPK akan mengeluarkan surat keputusan gratifikasi milik negara yang dapat diganti dengan sejumlah uang. Dan yang terakhir, pelapor dapat menyetorkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh barang gratifikasi yang dimaksud tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah pengendalian gratifikasi yang akan dijelaskan oleh pemaparan selanjutnya. Baik, jadi untuk materi yang ketiga yaitu adalah pengendalian gratifikasi. Nah, pengendalian gratifikasi ini berbasis pada PMK nomor 7 /PMK 09/2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk latar belakang PMK ini sendiri, sebenarnya atas
program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan itu sudah ada peraturan yang mendahulunya, yakni ada SE 10/MK01/2000 dan juga ada PMK nomor 83/PMK 01/2015. Nah, namun dengan dasar evaluasi terhadap PMK 83 nomor 2015 dan penyesuaian terhadap peraturan Ketua KPK nomor 2 tahun 2014, akhirnya disahkanlah peraturan baru yang mengatur tentang program pengendalian gratifikasi ini dalam bentuk PMK nomor 7 tahun 2017. Nah, adapun pokok-pokok perubahan yang ada dari PMK 83 tahun 2015 ke PMK nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama yakni pada PMK 83 itu tuh ditekankan kewajiban ASN untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Sedangkan pada PMK 7 itu lebih ke kewajiban ASN Kemenkeu untuk menolak gratifikasi. Jadi tidak hanya melaporkan, tapi lebih menekankan untuk menolak. Lalu yang poin kedua, yakni tidak adanya pengaturan gratifikasi kepada unit kerja pada PMK 83. Sedangkan hal tersebut, yaitu gratifikasi kepada unit kerja, sudah diatur pada PMK 7 tahun 2017. Yang ketiga yakni untuk PMK 83 itu tidak ada pengaturan gratifikasi dari sesama rekan kerja. Namun hal ini sudah diatur pada PMK 7 tahun 2017. Dan kemudian yang keempat yakni struktur dan personil UPG itu belum dijelaskan dengan tegas pada PMK 83 tahun 2015. Sehingga pada PMK 7 tahun 2017 itu struktur dan personil UPG-nya itu lebih ditegaskan lagi. Lalu yang terakhir ada mekanisme pelaporan yang belum detail pada PMK 83. Jadi pelaporan untuk melaporkan gratifikasi itu belum detail mekanismenya. Nah, sedangkan pada PMK 7 tahun 2017 ini mekanisme pelaporannya lebih dijabarkan dengan detail. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit tentang UPG. Nah, UPG itu apa sih? UPG ini adalah unit pengendali gratifikasi. Nah, UPG atau unit pengendali gratifikasi itu merupakan unit yang memiliki fungsi sebagai pelayanan dan informasi atau helpdesk dari pengendalian gratifikasi. Nah, kedudukan dari UPG itu tuh berada di unit yang mempunyai tusi di bidang kepatuhan internal seluruh eselon 1. Yakni tingkatnya itu ada 3. Yang pertama ada tingkat kantor pusat, yang kedua ada tingkat kantor wilayah, dan 3 ada tingkat kantor pelayanan atau UPT. Jadi seluruh tingkat kantor itu ada UPG-nya gitu teman-teman. Nah, UPG sendiri itu ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon 1 atau eselon 2 atas nama pimpinan unit eselon 1 pada unit yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 5 dan 6 PMK nomor 7 tahun 2017. Nah, atas UPG yang berada di masing-masing unit eselon 1 itu juga ada UPG koordinatornya, yakni UPG yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal. Nah, fungsinya itu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, UPG koordinator ini ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal. Tadi udah dijelasin kan kalau misalnya di PMK 7 tahun 2017 itu struktur UPG lebih dijabarkan lagi. Yakni struktur UPG sendiri itu minimal terdiri dari untuk UPG koordinator dan UPG tingkat kantor pusat atau kantor wilayah itu minimal terdiri dari pejabat eselon 3 atau setara eselon 3 yang di sini berlaku sebagai ketua UPG. Di bawahnya ada pejabat eselon 4 atau setara eselon 4 dan yang terakhir ada seorang pelaksana yang di sini sebagai administrator dari UPG itu sendiri. Nah, untuk UPG tingkat kantor pelayanan atau UPT, itu minimal terdiri dari pejabat eselon 4 atau setara eselon 4
Nah, di sini sebagai ketua UPG, dan kemudian di bawahnya ada seorang pelaksana selaku administrator. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab dari UPG koordinator, yaitu UPG yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal, itu ada mengordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu menyampaikan laporan semesteran pengendalian gratifikasi kepada Menteri. Yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaporan gratifikasi melalui aplikasi. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab UPG keseluruhan, yaitu secara umum, memberikan saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada unit masing-masing. Lalu menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi, kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan. Lalu selanjutnya memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan. Lalu ada menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi di unit masing-masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK. Lalu ada menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan memanfaatkan gratifikasi. Dan yang ketujuh yaitu memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK. Selanjutnya, memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan atau manajemen tools bagi pimpinan instansi dalam menentukan kebijakan dan strategi pengendalian. Lalu melakukan sosialisasi atau internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, kemudian melakukan langkah monitoring ke KPK terkait penetapan status barang gratifikasi apabila diperlukan, dan yang terakhir yaitu menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing UPG. Nah, kita beralih ke pelaporan gratifikasinya. Nah, mekanisme pelaporan gratifikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu bisa melalui UPG untuk selanjutnya diteruskan kepada KPK, atau bisa juga langsung dari penerima gratifikasi kepada KPK. Nah, apabila pelaporan gratifikasi itu melalui UPG, maka jangka waktunya itu disampaikan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterima atau ditolaknya gratifikasi. Adapun untuk pelaporannya, pelaporan disampaikan dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi secara lengkap. Tadi kan laporan gratifikasi harus diisi dengan lengkap ya. Nah, apa sih parameter kelengkapan laporan gratifikasi itu gitu? Yang pertama, nama dan alamat pelapor dan pemberi gratifikasi. Lalu adanya jabatan pelapor gratifikasi. Yang ketiga yaitu tempat dan waktu penerimaan atau penolakan gratifikasi. Lalu ada uraian jenis gratifikasi dan bukti sampel atau foto apabila tersedia. Yang kelima yaitu nilai taksiran atau taksiran nilai dari gratifikasi. Dan yang terakhir yaitu kronologis penerimaan atau penolakan gratifikasi. Nah, lalu muncul problem bagaimana apabila gratifikasi itu mudah rusak atau cepat kadaluarsa. Nah, apabila barang gratifikasi itu gampang rusak dan diterima gitu, nah barang gratifikasi bisa langsung disalurkan ke tempat sosial seperti panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya. Nah, kemudian setelah dilakukan penyerahan kepada tempat sosial, itu tuh harus dilakukan dokumentasi. Lalu dokumentasinya dilampirkan dalam formulir laporan gratifikasi dalam bentuk foto atau tanda terima penyerahan barang. Untuk penanganan laporan gratifikasi oleh OPG akan dijelaskan oleh pemapar selanjutnya. Baik, untuk tadi kan penerima gratifikasi melaporkan
dilaporkan melalui UPG. Nah, ini penanganannya oleh UPG. Yang pertama yaitu UPG dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak terkait jika memerlukan tambahan informasi. Yang kedua, UPG melakukan analisis atas laporan gratifikasi dengan menggunakan lembar analisis laporan gratifikasi. Dan yang ketiga, menyampaikan kepada KPK paling lambat 7 hari kerja atas laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis yang ditangani oleh KPK. Nah, UPG ini juga dapat tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan Furkon tadi, ada kriteria-kriteria yang harus dilengkapi dalam laporan tersebut. Yang kedua yaitu ada pelapor tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh UPG. Ini terjadi ketika UPG meminta informasi tambahan yang tidak tertera pada form pelaporan. Terus yang ketiga, sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi terhadap barang gratifikasi yang dilaporkan. Yang terakhir, ini laporan gratifikasi disampaikan karena adanya temuan dari Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal atau pengawas eksternal. Jadi barang gratifikasi tersebut dapat ditolak oleh UPG ketika sudah menjadi temuan dari Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan internal, dan pengawas eksternal. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada pelaporan gratifikasi oleh selain penerima gratifikasi. Jadi di sini UPG hanya memperbolehkan gratifikasi oleh penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapat kuasa secara tertulis. Jadi selain penerima gratifikasi, ketika dia tidak mendapat kuasa, dia tidak dapat melaporkan suatu barang gratifikasi atau tidak dapat melaporkan barang gratifikasi milik orang lain. Selanjutnya, laporan gratifikasi selain penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapat kuasa secara tertulis disampaikan kepada unit yang menangani pengaduan dan atau whistleblowing system untuk diproses bagaimana ketentuan yang telah berlaku. Nah, pelaporan hasil penanganan laporan gratifikasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu UPG menyusun rekapitulasi hasil penanganan laporan gratifikasi dengan format terlampir dalam PMK 7 tahun 2017. Nah, tahap selanjutnya yaitu rekapitulasi disampaikan berjenjang setiap awal bulan kepada UPG setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK. Tahap selanjutnya, UPG tingkat kantor pusat menyampaikan rekapitulasi semesteran kepada UPG koordinator. Dan tahap yang terakhir yaitu UPG koordinator menyampaikan laporan semesteran penanganan gratifikasi tingkat kementerian kepada Menteri Keuangan. Ini ada ketentuan umum terkait barang gratifikasi. Barang gratifikasi harus disimpan oleh penerima gratifikasi sampai dengan penetapan status barang gratifikasi oleh KPK. Dan yang kedua, penerima gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang gratifikasi hilang dan atau rusak. Selanjutnya, terkait penetapan status barang gratifikasi ini dapat ditetapkan langsung oleh KPK dengan surat keputusan KPK. Dan pelapor menyampaikan salinan surat keputusan tersebut kepada UPG.
karena KPK surat keputusan KPK nanti akan dikirimkan langsung kepada pelapor gratifikasi. Nah, penetapan status barang gratifikasi ini juga dapat dilakukan oleh UPG atau pimpinan kantor setempat. Nah, ini ditetapkan dengan surat dari UPG atau pimpinan kantor setempat. Selanjutnya, penetapan status barang gratifikasi ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang menjadi milik negara, milik unit kerja, dan milik penerima. Untuk yang ditetapkan menjadi milik penerima, dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, barang gratifikasi menjadi hak penerima terhitung sejak tanggal ditetapkannya gratifikasi atau setelah SK surat keputusan dari KPK telah dikeluarkan. Selanjutnya, nah untuk yang ditetapkan menjadi milik negara, maka pelapor gratifikasi apabila menerima dalam bentuk uang maupun barang, wajib menyetorkan maksimal 7 hari kerja, jika uang ke rekening KPK, jika barang dapat ke KPK langsung, atau dapat ke Jenderal DJK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disertai bukti setor, yang nantinya KPK akan mengirimkan salinan bukti setor kepada UPG, atau jika barang disertai dengan bukti penyerahan, yang mana nantinya DJKN ini membuatkan salinan bukti penyerahan yang akan ditujukan ke UPG. Lalu lanjut, yang terakhir, penyerahan barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik unit kerja, ini diserahkan maksimal 7 hari kerja kepada UPG. Selanjutnya, nah ini gambaran proses umum pelaporan gratifikasi. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Fernanda terkait pelaporan gratifikasi. Nah, untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ini sama juga sesuai dengan peraturan yang ada di KPK. Jadi yang dijelaskan Fernanda tadi, ini sama persis. Oke, lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya, apa sih tindak lanjut jika pelapor melaporkan barang gratifikasi? Yang pastinya terdapat perlindungan pelapor. Ini di sini UPG wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi. Yang kedua, identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan pertimbangan atau manajemen tools, untuk keperluan UPG dan keperluan KPK itu sendiri. Selanjutnya, nah ini tata cara pengisian form pelaporan gratifikasi yang sudah disebutkan Nanda tadi, dapat diunduh di website KPK. Tampilannya seperti ini. Untuk contoh pengisiannya, yang pertama yaitu next. Nah, ini ada form pembuka atau yang berisi nama pengirim dan alamat pengirim yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nah, ini dokumen ini adalah rahasia hanya KPK atau dengan izin KPK yang dapat membuka dokumen ini. Terus selanjutnya ada form next. Nah, ini tata cara penyampaian dari formnya itu sendiri, dapat diakses
melalui surat, fax, email, online ke Direktorat Gratifikasi KPK, atau bisa ke email, fax, atau bisa langsung dikirimkan melalui kantor pos. Nah, ini lanjut aja langsung ke next. Untuk belangko selanjutnya ini ada belangko A. Ini terdiri dari identitas pelapor seperti biasa. Di identitas ini terkait nama-nama identitas pribadi pelapor itu sendiri, seperti yang sudah seperti biasanya ketika kita ingin mengisi identitas di Nah, untuk form selanjutnya, maaf teman-teman, ini koneksinya agak buruk. Nah, ini identitas pelapor. Ini terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jabatan, terus uraian instansi, alamat kantor, alamat rumah, ada alamat pengiriman surat, alamat email, dan nomor telepon yang dapat dihubungi tentunya. Oke, lanjut. Nah, untuk belangko di poin B, ini terdapat data penerimaan gratifikasi. Nah, untuk kodenya nanti bisa dilihat di bawah belangko form ini, itu terdapat jenis-jenis barang-barangnya. Jadi terdapat panduan dalam belangko ini. Terus uraian, terus harga nilai taksiran atau nominalnya, terus kode peristiwa ini juga ada di paling bawah belangko, terus ada tempat dan tanggal penerimaan, dan di belangko C ini terdapat data pemberi gratifikasi. Nah, pemberi gratifikasinya siapa aja sih? Nama, terkait nama, ada pekerjaan dan jabatan, ada alamat telepon atau email yang dapat dihubungi, hubungan dengan pemberi. Nah, selanjutnya, untuk belangko yang terakhir ini terdapat di poin D terkait alasan dan kronologi. Nah, di sini bisa diceritakan alasan pemberian dan kronologi penerimaan yang terjadi, ditandatangani dengan nama terang dan tertanggal. Oke, lanjut. Nah, ini di paling bawah belangko, paling bawah form sebenarnya sudah ada panduan pengisiannya, ada terdapat jenis kode penerimaan, ada uang, barang, dan lain-lain. Terus ada isian kode peristiwa juga terdapat di sini. Ada 9 kode peristiwa, dan ini panduannya udah lengkap menurut saya. Jadi memudahkan untuk pelapor gratifikasi untuk melaporkan secara mandiri. Oke, next. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan sebelum berlangsungnya kuis, boleh raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka sesi kuis. Kita mulai jam 2 tadi ya, berarti kuliah kita sampai jam 4:30. Oke, sepanjang. Mohon maaf Pak, ini langsung kuis aja atau buka
pertanyaan dulu, Pak. Buka pertanyaannya dulu. Ya. Seperti kemarin kalau bisa buka pertanyaannya dulu. Terus nanti teman-teman bisa penyaji ada waktu untuk mempersiapkan jawaban. Baru nanti sesi kuis. Silakan. Siap, Pak. Oke, baik teman-teman yang mau tanya mungkin bisa raise hand. Oke, mungkin dari Putri dulu ya. Boleh disampaikan pertanyaannya, Put? Halo, Putri. Oh, aku ya, maaf tadi jaringannya terputus. Nah, izin bertanya terkait uang pelicin yang di slide halaman 23. Nah, di situ kan dijelaskan biasanya itu pemberiannya dalam bentuk uang. Sanksinya sanksi orang yang menerimanya itu apa? Terus kan disebutkan kalau tindakan suap itu kan dalam skala kecil. Bisa jelaskan, bisa memberikan contoh dari uang pelicin tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih Putri pertanyaannya. Mungkin selanjutnya tadi ke Diah deh. Izin bertanya, yang terkait penggantian barang gratifikasi dengan uang, nah apakah terdapat syarat atau ketentuan untuk barang-barang yang bisa diganti atau semua barang yang ini dimiliki sama penerima itu bisa diajukan untuk penggantian ini? Terus kemudian untuk UPG tadi, apakah setiap unit instansi itu ada unit UPG ini atau tidak gitu? Diwajibkan ada atau tidak? Terima kasih. Oke, Diah, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke Tubagus. TB mungkin bisa nyampein pertanyaannya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan gratifikasi itu maksimal 30 hari ya pelaporannya kalau nggak ada UPG. Nah, misal gratifikasinya diterima, terus si penerima gratifikasi itu menggunakan uang itu dipakai buat usaha dulu misalkan. Jadi dia mendapat keuntungan terus baru dibalikin gitu. Nah itu bakal ketahuan nggak pas dilaporkan? Itu saja, terima kasih. Oke, makasih TB atas pertanyaannya. Lanjut ke Ida Ayu, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan di slide 32 ya kalau nggak salah itu disebutkan ada jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Menurut kelompok kalian kira-kira dari berbagai jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu apakah kemungkinan ada celah memunculkan potensi gratifikasi terlarang? Kalau iya, bagaimana caranya memastikan bahwa itu memang tidak menimbulkan gratifikasi yang terlarang? Terima kasih. Oke, makasih Ida atas pertanyaannya. Lanjut ke Nugroho. Nuk, boleh nyampein pertanyaannya, Nuk? Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Saya mau tanya, kan tadi kan di BPT dijelaskan grafik yang mekanisme laporan gratifikasi itu kan. Nah, pertanyaan saya itu ini, menurut kelompok 4, pelaporan mekanisme penanganan pelaporan gratifikasi itu sudah efektif atau belum? Maksudnya di sini kayak prosesnya itu masih belibet-libet belum atau memang sudah itu sudah termasuk laporan yang sederhana dan sudah dilakukan.
Nah, kemudian pertanyaan saya kedua, menurut kalian identitas dari pelapor saat penyidikan nanti itu perlu diberitahukan atau tidak? Soalnya kan tadi kan di formulir yang dicontohkan tadi itu kan kayak kita kan mengisi identitas gitu kan kalau melaporkan gratifikasi gitu. Nah, terima kasih. Ya, oke. Thank you, Inuk, atas pertanyaannya. Next, mungkin Ian mungkin bisa nyampaikan pertanyaannya, Ian. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok penyaji. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa PPATK merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, pertanyaan saya, apabila kasus tindak pidana pencucian uang tersebut berkaitan atau berasal dari tindak pidana korupsi, apakah akan ada campur tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Kalau iya, apa saja wewenang KPK dalam kasus ini dan bagaimana koordinasi ataupun cara PPATK bersama dengan KPK menangani kasus semacam ini? Terima kasih. Oke, terkait PPATK dan KPK ya. Oke, thank you Ian atas pertanyaannya. Lanjut ke Fitri. Mungkin bisa nyampein pertanyaannya, Fit. Izin bertanya mengenai uang pelicin. Menurut kelompok kalian itu apakah saat ini masih ada praktik uang pelicin dalam layanan pemerintahan di Indonesia? Kalau iya, bagaimana cara pencegahan atau mengatasinya yang dapat diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Oke, makasih Fitri. Terakhir Nadia ya. Oke, Nat, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, Nat. Izin bertanya terkait tindak pidana pencucian uang. Jadi tadi saya sempat baca beberapa kasus TPPU yang menurut saya modusnya ini sangat beragam dan sulit untuk dideteksi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita tidak sadar telah menjadi pelaku dalam TPPU? Misalnya, kita tiba-tiba menerima uang dari atasan yang salah transfer dan kita kembalikan uangnya ke atasan tersebut. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kalau menjadi pelaku pasif dalam TPPU dapat dipidana? Terima kasih. Oke, terkait TPPU ya. Oke, makasih Nat atas pertanyaannya. Oke teman-teman, mungkin pertanyaan dari teman-teman kami tampung dulu ya untuk dicarikan jawabannya. Untuk selanjutnya kita menuju kuis terlebih dahulu. Bentar ya teman-teman, mau ditunggu. Oke, teman-teman bisa langsung join ke Kahoot-nya ya. PIN-nya 4745577. Dan main cantik ini.
teman-teman yang masih connecting masih ditunggu ya teman-teman. Ini kan kita ada 6 kelompok penyajinya ada 6 orang, berarti ada 23 orang yang tertulis ya. Masih kami tunggu. Teman-teman di sini kurang 4 lagi, mungkin bisa dipercepat lagi untuk joinnya supaya mempersingkat waktu dan segera dapat dimulai kuisnya. Kurang berapa? Kurang 4, Pak. Nah, ini malah kurang 5, Pak. Banyak banget. Ini lagi pada jelek. Nah, itu nggak tahu. Iya, apalagi temen-temen kayaknya. Iya, Pak. Saya nggak bisa reload, Pak. Banyak yang hausnya. Iya nih, jaringan telepon lagi banyak pasang. Belas berarti kurang 6, Pak. 6 ya. Kita tunggu, jangan lama-lama ya, kita tunggu 4 menit lah sampai jam 4 mulai ya. Waktunya
Baik, Pak. Izin Pak, untuk yang benar-benar nggak bisa ngeload Kahoot-nya nanti gimana Pak ya? Apa? Saya ngatur. Karena memang kendala teknis. Baik Pak. Berarti masih kurang 4 atau 3. Kurang 3 orang Pak. Oke teman-teman, karena udah jam 4 sesuai dengan instruksinya Pak Ihsan tadi, kita mulai ya teman-teman buat kuisnya.
Pak.